Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam aktivitas, selamat sejahtera semua buat pembreeding di Indonesia. Di sini kita akan menjelaskan tentang inbreeding dalam ilmu genetik ayam petarung. Apa itu inbreeding? Inbreeding adalah suatu teknik perkawinan breeding di mana ayam-ayam yang masih memiliki hubungan darah atau kekerabatan yang dekat dikawinkan satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mengunci atau mempertahankan gen-gen unggul yang dimiliki oleh leluhur. Leluhur apa? Contoh leluhur induk betina atau pejantan ke dalam keturunannya. Dalam konteks ayam petarung atau ayam maduan, inbreeding adalah salah satu strategi paling fundamental dan krusial untuk menciptakan garis keturunan bloodline atau trah yang murni dan konsisten. Itulah gunanya inbreeding. Tujuan inbreeding pada ayam petarung adalah bukan untuk menghasilkan ayam maduan yang langsung dijadikan jagoan, melainkan untuk pemurnian trah, fixation of sex. Apa itu fiksasi sifat bapakan dan indukan, menstabilkan dan memastikan karakteristik unggul dari seekor ayam pejantan atau betina master, seperti pukulan mematikan, kecepatan, stamina, mental bertarung, struktur tulangan, dan ketahanan penyakit, menciptakan fondasi stok, menghasilkan sekumpulan ayam dengan genetik yang hampir identik dan homozigot yang akan digunakan sebagai batu fondasi. Untuk program breeding selanjutnya, apa itu homozigot? Homozigot dalam ilmu breeding adalah pemuliaan. Apa itu? Yaitu kondisi ketika suatu individu memiliki dua alel yang identik untuk suatu gen tertentu pada lokus posisi yang sama dari kromosom homolog. Contoh, T besar sama dengan homozigot dominan. Misalnya untuk sifat tingginya, T kecil sama dengan homozigot resesif. Misalnya untuk sifat pendeknya. Sangat penting dalam breeding. Individu homozigot akan menurunkan alel yang sama kepada semua keturunannya untuk gen tersebut. Breeder pemuliaan berusaha mendapatkan individu homozigot untuk sifat unggul yang diinginkan, seperti warna, hasil, atau ketahanan penyakit karena sifatnya akan stabil dan dapat diprediksi ketika diturunkan. Mengungkap gen resesif, inbreeding memaksa gen-gen resesif yang biasanya tersembunyi untuk muncul. Ini berguna untuk mengetahui cacat atau kelemahan genetik yang tersembunyi dalam garis keturunan sehingga bisa diseleksi dan dibuang. Kedua, jenis-jenis inbreeding yang umum yang selalu digunakan, yaitu beberapa pola inbreeding yang populer di kalangan breeder ayam petarung adalah parent offering atau anak kepada orang tua, backcross anak betina kepada ayah, dilakukan untuk memperkuat gen pejantan unggul pada keturunannya. Mother son anak jantan kepada ibu, dilakukan untuk memperkuat gen betina unggul. Full sister, brother, saudara kandung, sekali saudara kandung, perkawinan antara ayam yang berasal dari induk dan pejantan yang sama. Cara ini adalah bentuk inbreeding yang paling ketat dan berisiko tinggi.
half sister, brother, saudara tiri atau saudara tiri, perkawinan antara ayam yang memiliki satu orang tua yang sama. Biasanya pejantan yang sama risikonya sedikit lebih rendah dibandingkan full sibling. Kemudian passing, sepupu-sepupu, perkawinan antara ayam yang masih memiliki kakek nenek yang sama. Ini termasuk inbreeding ringan atau lean breeding dan sering digunakan untuk menjaga kemurnian terah dengan risiko lebih terkendali. Keunggulan cross atau inbreeding, konsistensi keturunan yang dihasilkan akan memiliki karakter dan penampilan yang sangat serupa dengan leluhurnya. Terah yang murni membentuk blok lean khas yang mudah dikenali, misalnya terah A terkenal dengan pukulannya, terah B terkenal dengan staminanya. Dasar untuk outcross ayam hasil inbreeding yang sudah murni dan stabil adalah pasangan yang ideal untuk dikawinkan dengan terah lain atau outcross guna menghasilkan heterosis atau figur hibrida. Kerugian dan risiko cons atau inbreeding. Inbreeding adalah pedang bermata dua. Berisiko terbesarnya adalah depreciation, yaitu penurunan kualitas, degenerasi pada keturunan akibat akumulasi gen-gen resesif yang merugikan. Gejalanya meliputi penurunan vitalitas, ayam menjadi lemah, mudah sakit dan kurang lincah, gangguan kesuburan, betina sulit bertelur, fertilitas, telur rendah, jantan tidak subur, cacat bawaan, munculnya kelainan fisik seperti tulang lemah, bentuk tubuh tidak proporsional, paruh sumbing atau kaki bengkok, penurunan ukuran tubuh anak ayam. Hasil inbreeding sering kali lebih kecil dan pertumbuhannya lambat. Kematian dini, daya tahan hidup anak ayam rendah. Jadi kesimpulan inbreeding atau saran praktis dalam dunia breeding ayam petarung, inbreeding adalah alat yang sangat ampuh tetapi berbahaya. Penggunaannya membutuhkan keahlian serta seleksi yang sangat ketat dan kejujuran dalam menilai kualitas ayam. Lakukan inbreeding hanya pada indukan terbaik, hanya ayam dengan genetik superior dan terbukti bebas dari cacat yang boleh di-inbreeding. Seleksi sangat ketat dari setiap generasi hasil inbreeding. Buang semua individu yang menunjukkan tanda-tanda kelemahan seperti cacat atau penurunan kualitas. Hanya sisakan yang benar-benar terbaik untuk diteruskan. Oke, bersiaplah untuk outcross setelah mendapatkan pondasi yang stabil melalui inbreeding tadi. Biasanya setelah 2-3 generasi, lakukan outcross dengan terah unggul lain yang komplementer untuk memulihkan figur dan menambah keunggulan baru di dalam anak ayam tadi. Catatan yang baik, selalu catat silsilah setiap ayam dengan teliti untuk memantau hubungan kekerabatan dan mencegah inbreeding yang tidak disengaja. Dengan kata lain, inbreeding adalah jalan untuk menciptakan masterpiece dalam breeding ayam petarung. Tetapi kesalahan dalam penerapan justru dapat menghancurkan garis keturunan yang telah dibangun bertahun-tahun. Begitulah kesimpulan dari inbreeding. Jika orang yang mengerti pengetahuan dan ilmunya serta pengalamannya, pasti dia akan mendapati hasil yang sesuai diinginkannya. Mari sama-sama
para pencinta ayam tarung Indonesia mulailah membenah genetik-genetik yang ada di dalam kandang. Oke ya, terima kasih sebelumnya. Selamat menonton. Jangan lupa komentar, subscribe, dan like. Terima kasih buat kawan-kawan semua. Kita tunggu video selanjutnya lean breeding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.